Hai, Assalamualaikum sahabat channel Juragan Empang. Kali ini saya akan bawakan info yang insya Allah lebih menarik. Walaupun kita belum mempersiapkan, bukan tidak dipersiapkan, belum, karena ini di tempat di base camp channel Juragan Empang. Ini base camp channel Juragan Empang. Saya akan membahas malam ini saya akan membahas bagaimana kita kupas tentang ikan cupang. Saya bawa dua keluarga yang memang satu dari mengikuti komunitas apa namanya? Ikan cupang. Komunitas ikan cupang Sebogor Raya. Beliau bukan profesi di ikan cupang, tapi penggemar ikan cupang. Nanti kita tanyakan, ya kan? Beliau namanya cukup dikenal, cukup nama kerennya saja lah, Bang Once. Once, tapi bukan orang bukan orang luar Jawa ini. Nggak tahu, mungkin ini sesuatu hoki mungkin. Jadi nama ini hoki untuk ikan cupang mungkin. Siapa tahu bisa jadi hoki nama ikan cupang, ya kan? Produksi Bang Once gitu. Ikan jenis durian. Semua jenis. Nanti kita tanyakan ya. Dari ikan cupang itu banyak sekali jenis-jenisnya. Beliau sangat menguasai tentang jenis-jenis ikan cupang. Termasuk harga mungkin nanti akan kita kupas ya. Nah, yang kedua saya bawakan sebagai bintang tamu kali ini. Ini keluarga juga kebetulan. Ini saya bercerita itu tentang keluarga karena kita lihat ini keluarga ini adik-adik saya. Adik-adik semua. Karena kebetulan baru pulang tugas. Kita ngopi bareng di base camp Juragan Empang. Iya kan? Ini saya perkenalan. Ini cukup dengan nama Juragan ikan nih sebetulnya. Juragan ikan hias. Namanya Pak Didin. Ya. Pak Didin ini dokternya ikan cupang. Nanti kita banyak bertanya kepada beliau, ya kan? Bagaimana sih dari mulai perjodohan, ini mulai dari pacaran ikan ini, ya kan? Sampai perjodohannya, sampai penelurannya, sampai jadi larvanya, sampai jadi anaknya berapa bulan diurusnya, terus penjualannya bagaimana? Nanti kita tanya sama beliau ahlinya ya. Nanti saya kasih alamat dua-duanya. Yang senang mau jadi ikut komunitas Bogor Raya sama Pak Once, atau sebut nama populer saya tidak mau sebut Bapak karena masih muda ya, dia saudara. Jadi saya katakan ini Bang Once. Cukup dikenal di Bogor Raya. Ternyata hobi itu bisa disalurkan jadi satu pendapatan. Ini saya income ini kemungkinan bisa jadi sumber income sebetulnya untuk ke masa ke depan. Menjanjikan sekali tentang ikan cupang ini. Ya, kita kupas tuntas yang untuk itu. Jadi ini kebetulan saya perkenalkan juga ini ini keluarga semua nih. Ini orang tua kita semua. Ini bapaknya Bang Once. Beliau itu istrinya Bang Once. Itu anaknya Bang Once. Ini Bokim. Ini istrinya Pak Didi. Ini dokter spesialis cupang. Ya. Baik, saya akan bertanya dulu ke Bang Once ya, Bang Once. Saya cuma gini, Bang Once, pengen banyak bertanya nih tentang ikan cupang, mengulas ikan cupang, mengupas ikan cupang ini. Gimana sih memulai Bang Once menyukai tentang ikan cupang ini? Apa awalnya memang suka? Seperti apa sih? Coba pemirsa semua sebetulnya pengen dengar nih, gimana sih sampai sekarang bisa produktif. Saya tertarik sebetulnya. Saya ditawarkan namanya Black Vampire ya. Black Vampire itu katanya kata beliau ini kebetulan sudah top grade 1 gitu ya. Jadi usia berkelas ini. Saat usia 5 bulan harganya luar biasa, juta loh. Luar biasa. Yang mau mencontoh kita dengar ya. Yuk kita mulai. Gimana Bang? Kita pengen semua pemirsa juga pengen tahu, pengen dengar sih gimana sih. Silakan. Oke. Para pecinta komunitas ikan cupang seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Once.
biasa nama panggilan kawan-kawan di lapangan lah seperti itu. Bukan Once Michael ya, Dewa 19. Ini hanya panggilan-panggilan saja karena kita salah satu penggemarnya beliau juga, jadi ya kita sering nyanyi lagu-lagu beliau. Tapi kita ngebahas sekarang masalah ikan cupang ya, ikan cupang. Pada awalnya sebenarnya bukan hobi dulunya itu ya, hanya sekedar mendengar kawan-kawan banyak penghobi ikan-ikan hias yang salah satunya itu ikan cupang, segala macam jenis, bahkan sampai mungkin banyak lah ya jenis-jenis yang kalau kita mau sebutkan semua itu. Awal-awalnya sekedar ya tanya-tanya sama kawan gitu kan, apa sih jenis ini gitu kan, sampai kasarnya berapa sih harganya gitu loh kan. Ya seperti tadi juga kan yang Bang bilang kan, memang kalau kita ngikutin harga-harga itu luar biasa lah. Persaingan antara komunitas kadang ya adalah perbandingan harga satu sama lain. Nah, dari kita pertama belajar kita main yang ikan-ikan standar saja dulu. Ikan-ikan yang kira-kira mudah kita dapat, cupang-cupang yang kira-kira banyak di pasaran, tapi tidak terlalu merusak kantong kita juga gitu. Ya awal-awal ya saya coba ikan-ikan yang kelas-kelas biasa lah, seperti contohnya kayak Black Samurai kayak gitu kan, yang kira-kira warna-warna hitam lah kita sering main gitu kan, seperti Black Mamba seperti itu. Ada juga Avatar gitu kan awal-awalnya. Ya semua itu kan harus ada motivasi ya. Kalau kita mau berkembang itu harus selain kita ada keinginan, udah gitu kita juga harus dapat dukungan dari keluarga, dari istri, dari anak-anak, dari keluarga besar. Awal-awal iseng piara, lama-lama kita coba belajar gitu kan bagaimana cara mengembangbiakannya, sampai akhirnya saya ketemu dengan saudara saya langsung, dengan Pak Didin ini ya, kebetulan dia yang lebih dulu mengetahui dan mengerti bagaimana cara mengembangbiakan ikan cupang seperti apa. Breeding kita coba dari segala macam jenis. Ya alhamdulillah satu persatu sudah mulai kita kuasai. Dari persiapan kita membreeding segala macam itu, cari biangannya, female-nya, male-nya segala macam yang usia sudah cukup berapa bulan, sudah begitu kandungan telurnya itu sudah matang atau belum. Nah nanti dokternya lah yang lebih paham seperti itu. Kita hanya menyiapkan male dan female-nya itu yang kira-kira sudah siap breeding. Kita siapkan sarananya sampai nanti kolam penetasannya. Nah nanti beliau yang lebih paham menjelaskan gitu kan. Sampel pun paling kita hanya bawa untuk saat ini paling adalah sedikit sampel ya, cuma satu sampel aja yang kita bawa ini. Ada sampel Black Samurai kebetulan kita bawa, ini masih usia 2,5 bulan ini. Kalau di pasaran komunitas ya usia-usia sekian ini sekitar 50 sampai 60 ribu lah, atau kadang sampai ada juga di atas itu, mungkin ada, tergantung dari komunitas masing-masing ya. Ini sampel yang saya bawa satu ini sekedar tadinya contoh ya, atau kalau di rumah itu buat mainan anak aja yang sebenarnya itu ya. Tapi nggak apa-apa untuk sampel sementara. Kalau untuk nanti tipe-tipe yang lain seperti Blue Rim, Avatar dan segala macamnya nanti kita jelaskan di tempat komunitas saya sendiri nanti di Cikias sana atau di Bogor Ciomas. Oke? Nanti kita lanjut dengan dokternya, Bapak Didin. Halo, assalamualaikum. Komunitas cupang se-Indonesia, se-Bogor dan setanah air ya. Yang tadi dibilang saya itu sebagai dokter sebenarnya kurang pas ya. Masih belajar juga sama. Cuman kalau untuk hobi cupang saya emang dari sebelum rame sekarang ya, tren sekarang nih bermacam-macam jenis cupang. Dari awal halmun dari awalnya sih bagan dulu ya. Halmun, serit ya, cupang-cupang biasa.
udah hafal cara, bukan hafal ya, bisa lah cara kawin, Membreeding. pelihara dari anakan buraya sampai gede ya hafal. Kalau untuk sekarang tren yang banyak-banyak bermacam cupang itu emang saya juga sukanya ikut-ikutan juga, emang karena dari kita awalnya suka ya. Jadi untuk yang sekarang kalau saya sih untuk cupang yang jenis bermacam-macam, kalau sekarang sih saya lebih ke yang warna hitam ya. Iya, senangnya. Iya. Yang polos-polos lah begitu. Tapi ya untuk Warna lain kejar pun, warna target yang kira-kira orang pengen kayak begini, kayak begitu, sama kita juga ikut meramaikan, jadi ikut-ikut juga apa namanya, ngebreed bahasa trennya ya yang sekarang mah gitu aja. Ya untuk selanjutnya mungkin nanti kalau memang yang mau belajar pemeliharaan lah. Kalau saya untuk pemeliharaan ikan-ikan dari yang tadi sudah dijelaskan, bisa kita ajarkan lah, kita kasih tahu cara-caranya yang biar sampai gedenya itu enggak macam yang belajar kan, ada yang mati, ada yang gagal, atau kadang-kadang dari awal suka gagal tuh dari peneluran pertama nggak jadi burayak juga, kadang suka ada yang gagal ya. Kita bisa taunya karena dari pengalaman aja. Ya gitu aja dulu dari saya. Udah keren. Baik, itu tadi sama saya sampaikan ya, para sahabat sudah dengan gol. channel Juragan mirip Empang. nih, mirip sama yang di Kali luar. ini kebetulan yang tadi saya sampaikan bahwa belum. ini kebetulan keluarga sedang mampir ke base camp channel Juragan Empang. Dan kebetulan keluarga saya ini adik-adik saya ini kebetulan A1 B1. adik-adik saya yang memang hanya penggemar asalnya, ya awalnya hanya penggemar. 150. Saya perlu jelaskan, mereka ini hanya penggemar. A1. Tapi ternyata dari satu kegemaran itu ternyata bisa dijadikan suatu seimbang yang dengan harapan sebetulnya. Tapi mirip-mirip. Iya kan, mudah-mudahan bisa jadi jadi suatu keren, sumber income. Karena kalau saya lihat mereka ini dari satu kegemaran ini ternyata bisa menjadikan satu produktivitas, walaupun mereka ada satu kegiatan pekerjaan, ya kan, tapi ternyata batasan dalam satu usaha ini bukan terbatas karena pekerjaan, hanya waktu senggang saja bisa. Ternyata kalau ada niatan kita usaha apapun bisa, karena ini kalau cerita ikan cupang itu cukup di rumah sebetulnya. Tapi itu bisa membantu untuk menjadikan tambahan. Seperti tadi pemaparan adik saya yang satu ini, iya kan, namanya Bang Once. Dan begitu juga adik saya yang satu ini. Beliau ini juga memang bekerja. Hanya waktu cuma hanya 5-10 menit, 1 jam dia punya waktu, mereka ini punya waktu, ternyata masih bisa untuk bisa menjadikan cari pendapatan lain, untuk menambah kehidupan. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti cuman beda, untuk kita mengupas tentang bagaimana kegiatan-kegiatan di samping waktu luang setelah selesai dinas mereka. Nanti kita akan datang ke tempatnya mereka masing-masing. Kita gerbek. Sekali lagi bahwa adik saya yang satu ini, beliau punya komunitas untuk Bogoraya, komunitas ikan cupang Bogoraya dan Cikeas. Yang satu ini penggemar, lalu mengurus, lalu menciptakan suatu usaha di perikanan itu, di ikan cupang itu. Untuk lebih detailnya nanti kita datang ke tempat mereka ya. Kita gerbek datang. Saya tidak akan kasih tahu kapan kita datang untuk itu. Saya karena ngintip waktunya dulu. Tenang saja, kita akan datang. Hei ibu-ibu,
saya mau tanya nih, gimana sih ibu ini? Serius, Abi. Ya, Serius sarung banget kirung, coba Melisa. serius. Kita laki-laki suami-suami ini sedang memikirkan bagaimana untuk cari tambahan. Ibu-ibu asik-asik aja coba. Biasa. Ke dapur. Biasa. Perlu itu hasilnya aja itu ibu-ibu lah. Maklum mama. Iya. Saya tanya nih, buat ibu-ibunya saya perlu tanya juga. Kalau sekarang bapak-bapaknya ini, sekarang ini kan pulang dinas coba capek-capek gitu. Lalu bapak-bapaknya ini biasanya nih kalau ibu-ibu ini begitu, itu udah umum sih ibu-ibu bagaimanapun dimanapun. Ketika suami-suami ini meluangkan waktu dari setelah capek bekerja, meluangkan satu waktu ini untuk melampiaskan hobi sebetulnya. Biasanya begini. Kenapa? Uang dapur tersita. Tapi saya cuma lihat sekarang diam-diam aja, kenapa uang dapurnya tersita? Saya mau tanya, uang dapur tersita nggak sekarang? Kalau itu enggak, katanya pemirsa. Kalau dapat tambahan. Mendukung nggak sih bapak-bapak yang seperti ini? Mendukung lah sih, Pak. Nah, sekarang saya cuma ini hanya contoh saja sebetulnya. Contoh saja, ketika kita mau memulai satu usaha itu tidak yang repot-repot sebetulnya. Dari hobi saja. Hobi, tapi bukan berarti menguras uang dapur, tapi dari hobi justru bisa menghasilkan gimana yang lebih daripada pendapatan kemapanannya itu. Saya tahu ini karena kebetulan di keluarga, ya kan. Waktu melampiaskan hobi ini, ibu-ibu ini hampir tiap hari ini. Mungkin suami-suami ini kupingnya juga sampai ditutup kapas sakingnya begitu. Tapi sekarang ternyata nggak demikian. Ya ibu-ibu, ya, ibu pura-pura itulah ibu-ibu. Lagi ngitung pendapatan. Mereka lagi ngitung pendapatan para suami dengan tanpa mengurangi uang dapur, risiko dapur, tapi bisa menjadikan satu tambahan yang luar biasa sebetulnya. Maka dari itu kita lihat nanti, kita grebek mereka ke tempatnya masing-masing. Gimana sih caranya? Kok mereka bisa sih? Kok sekarang jadi nyaman-nyaman sih? Ibu-ibu nggak ngomel-ngomel lagi sih? Gitu ya. Segala sisi deh pokoknya. Ya itu nanti kita lihat ya. Sekali lagi, ini di tempat kebetulan di base camp channel Juragan Empang ya. Nanti berikut nanti setelah itu nanti kita akan coba nanti ke tempat mereka. Kita jadi tahu bagaimana memulai usaha dari hal kecil yang tadinya menyita atau mengurangi resiko dapur walaupun 1.000-2.000 rupiah, tapi penyaluran hobi terselesaikan, tapi sekarang bisa dijadikan satu sumber pendapatan. Tadi sudah dijelaskan masing-masing dari adik-adik saya ini bagaimana nanti kita ke tempatnya. Tapi yang paling pasti sekarang ibu-ibunya setuju pemirsa. Luar biasa bukan? Kita contoh yuk nanti ya. Baik. Untuk hari ini saya tutup untuk sementara channel ini. Nanti kita sambung episode berikut untuk bisa datang kita ke tempatnya masing-masing ya. Sampai ketemu nanti di kita mengupas satu pembahasan ini tadi. Kita datang ke tempatnya mereka masing-masing. Saya tidak akan pernah kasih tahu siapapun, termasuk mereka tidak akan pernah saya kasih tahu. Ingat itu. Suatu saat tahu udah muncul saja di channel. Ya, kita buktikan nanti itu. Jadi saya ucapkan sekali lagi. Tadi saya lupa loh ceritanya. Jangan lupa ya, untuk bisa menunjang semuanya ini, jangan lupa subscribe, komen dan like, share tadi ya. Ya, sampai ketemu nanti di episode berikut. Jangan lupa, salam. Assalamualaikum. Baik, sahabat Juragan Empang, kita sekarang di lokasi ikan cupang ya. Sekarang kita lihat tentang ikan cupang Hartman dulu ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini sesepuh di daerah Babakan ya. Saya perkenalkan, ini adalah Bapak Haji Jen. Bapak Haji Jen ini adalah seorang tokoh di wilayah Ciseeng ini, tepatnya di daerah Babakan, Kampung Sabrang, Ciseeng. Kalau kemarin kita membahas di tempatnya Pak Adeng, karena kebetulan Pak Adeng juga salah seorang tokoh sesepuh di Babakan Ciseeng ini. Kebetulan itu ada kerabat
bahwa Pak Haji Jen ini kakak dari Bapak Adek. Ya, nah sekarang kalau kemarin kita buat konten di adenya tentang ikan manfish, untuk saat ini kita buat konten tentang ikan cupangnya di kakaknya, di Bapak Haji Jen. Ini salah seorang putranya, namanya Febri ya, Febri. Beliau kebetulan juga tokoh pemuda di sini. Para pemuda di sini tuh punya kreativitas yang luar biasa karena kebetulan daerah Ciseeng ini merupakan daerah industri perikanan. Jadi kalau cerita tentang Ciseeng Parung ini sentra ikan yang ada di Indonesia ini. Salah satunya Parung. Jadi kalau kita mau lihat ikan apa saja, butuh ikan apa saja, baik itu ikan hias, berbagai macam ikan hias mulai A sampai Z, lalu ikan konsumsi dari mulai A sampai Z, silahkan sobat channel Juragan Empang untuk menuju ke daerah Ciseeng Parung ini. Jadi untuk lebih lengkap, lebih jelas, kita tanya-tanya sama beliau ya. Selamat sore Feby, selamat sore Pak Haji Jen. Ini saya mau nanya nih, mohon penjelasannya untuk para sahabat channel Juragan Empang. Banyak yang ingin tahu nih bagaimana budidaya ikan cupang, bagaimana pemijahannya, bagaimana perawatannya, pakannya apa, terus pemasarannya kemana, harganya berapa, supaya bisa jadi studi banding untuk daerah-daerah lain, ya kan? Jadi studi banding untuk bagaimana cara penjualan. Lalu para sahabat channel Juragan Empang ini banyak yang bertanya sebetulnya, gimana sih memulai usaha gitu, memulai usaha tentang perikanan ini, terutama yang kita bahas sekarang ikan cupang. Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Ya, Feby ya, silakan. Ini adalah ikan cupang jenis Hatmun ya. Kalau dari usia ikan ini sekitar 2,5 bulan. Nah, ini digantung di wadah plastik karena supaya untuk pembesarannya lebih cepat. Salah satunya untuk pembesarannya lebih cepat. Terus emang dia itu kalau misalkan di usia yang ukuran S, ini kan udah S full ya. S full ya. Kalau misalkan ukuran S itu belum digantung ke plastik, biasanya di kolam itu udah pada berantem. Emang sifat alaminya ikan cupang itu mau jenis apa pasti berantem. Jadi ikan adu ya? Ikan adu, ikan petarung. Walaupun ini sejenis ikan hias bukan petarung, tapi pada dasarnya dia itu emang senang bertarung, Pak. Senang bertarung. Senang bertarung. Iya, gitu. Jadi memang lawannya sejenis ikan ini juga. Sejenis ikan ini juga. Kalau sama Avatar bisa ngadu juga. Dia mau ikan apa aja tetap dia sifatnya ngadu gitu ya. Gitu ya. Memang jadi julukannya ini ikan petarung ya. Petarung, walaupun ikan cupang jenis apa gitu. Terus ini gimana sih Mas Feby bisa banyak begini tuh? Memang Mas Feby beli udah gede-gede gini atau memang dipijahkan atau seperti apa sih? Kalau dipijahkan bisa nggak pemirsa sahabat channel ini Juragan Empang ini dikasih tahu? Untuk pemijahan biasanya dari indukan itu usia 4 bulan. Kalau ini kan usianya sekitar 2,5 bulan, 3 bulan ya, kurang lebih ya. Nah, kalau untuk di usia jantan itu yang paling bagus itu antara 4 bulan ke atas. Nah, jadi untuk si kekuatan untuk si sel sperma mungkin ya, si jantan itu dia lebih kuat. Untuk gitu ya. daya tahan tubuhnya ke anakannya juga lebih kuat. Terus untuk betina juga sama. Biasanya dari ekor ya, kalau jenis Hatmun ya. Dari ekor itu kalau jantan biasanya lebih panjang, dari ekornya, formnya juga, terus dari dasinya juga panjang, terus dari kelihatan dari perutnya juga dia bulat. Nah, kalau betina kan biasanya ada putihnya itu ya, telurnya itu bulat juga, tapi dia ada perbedaan dari gitu. Kalau untuk plastik biasanya kita tergantung mau bikin ukuran ya Pak. Gitu ya. Kalau ukuran ini kan kita naik ukuran S. Kalau misalkan mau kita bikin L, itu sekitar sebulan di plastik ini. Tapi proses ganti airnya itu antara 5 hari sampai 7 hari sekali. Untuk ganti air. Jadi harus bersih begini ya? Dia harus bersih, posisinya harus bersih.
untuk tumbuhnya lebih cepat, untuk menjaga kesehatannya juga. Terus pakannya apa ini pakannya? Pakan yang digunakan kita pakan alami cacing sutra aja, Pak. Cacing sutra. Cacing sutra. Jadi untuk satu ekor ini pakannya cukup berapa banyak nih selama seminggu ini? Kalau untuk sekitaran besarnya itu sekitar kacang kedelai. Oh, kacang kedelai. Per hari itu ya, sekedar kacang kedelai atau kacang tanah tuh isinya itu 1 butir itu, Pak. Oh. Untuk mendapatkan cacing sutra tuh gimana nih? Beli atau mencari atau kita harus pelihara atau seperti apa? Kebetulan saya masih beli ya. Oh, beli. Ke penjual cacing sutra gitu. Untuk belinya itu kita per gayung biasanya. Per gayung. Kalau di sini pasaran cacing sutra per gayung itu berapa harganya? Sekitar 45 ribuan. Masalahnya ini gimana nih kalau di sini? Ini emang kebetulan mayoritas warga di sini juga banyak pedagang juga, pedagang ikan hias yang di pasar Parung ya. Jadi kebenaran pada datang, Pak. Oh, pada datang. Informasi kalau misalkan untuk pemasaran, bos, gue punya ikan nih gantungan gitu. Kalau misalkan ini dia nanya size apa bang katanya. Kalau misalkan M baru diangkat. Untuk harga jadi sekitar size-nya M. S, M, L begitu. L, ya. Ini yang S full ya. Harganya cukup murah loh, karena ini memang untuk didistribusikan ke para pedagang nih. Harga di petani di sini yang Mas Febri jual cukup 5.000 saja. Ya, 5.000. Cukup murah ya. Jadi buat pemirsa atau para sahabat channel Juragan Empang, jika membutuhkan untuk ikan-ikan aduan, ikan petarung dari ikan hias, Pak. Ikan hias. Tapi bisa diadu, cuman gitu ya? kasihan kan. Oh, kasihan dari katanya. ekor. Jadi kalau pemirsa suka ngadu, aduin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar beli lagi. Tapi biar beli lagi ke Mas Febri ya. Harganya 5.000 saja. Murah ya. Kalau beli 1.000 juga nggak seberapa cuma tentunya kan. Tapi beli satu juga boleh Mas Febri ya? Boleh. Ini yang S full ya. Terus yang M yang seperti apa? Kalau M memang ini kebetulan belum ada, Pak. Oh, belum ada. Boleh saya ada. tanya informasinya saja ya? Kalau M harganya berapa? Kalau M untuk harga sekarang itu sekitar 8.000, Pak. 7.000, 8.000 kena. Berarti lebih besar dari ini. Besar daripada ini. Harganya 8.000 saja. Mungkin di pasaran bisa 15 atau 20 ribu ya. Di Mas Febri cukup murah ya. 5.000 rupiah saja yang S full dan 8.000 rupiah saja yang M. Nah, bagi para sahabat channel di Juragan Empang, kalau mencari bibitan cupang Hatmun, silahkan datang ke tempat Pak Haji Jen. Ini putranya Mas Febri. Alamatnya nanti ada di deskripsi ya. Ini tepatnya daerahnya adalah di daerah Kampung Babakan Sabrang. RT berapa? RT 1 RW 4. RT 1 RW 4 Seeng Parung Bogor. Nanti di deskripsi silakan dibuka alamatnya ya. Jadi bagi saudara-saudara atau sahabat channel Juragan Empang yang membutuhkan cupang Hatmun, silahkan datang. Nanti kita lihat di tempat ada yang berkelas. Masih samarkan dulu sekarang, ya kan? Kalau perlu tahu kita lihat juga tentang bagaimana pembudidayaannya. Yuk kita tanya Mas Febri yuk. Kalau ini jenis plakat multi. Nah, ada plakat Nemo, ada koi galaksi. Itu ini udah indukan ini mah ya. Size-nya juga udah sekitar ada yang L, ada yang M. Gitu. Untuk display di sini biasanya kita prosesnya tetap di botol aqua ya. Di botol, di run selama 2 mingguan biar nanti warnanya keluar. Kalau untuk usia ikan ini sekitar 5 bulan. Kalau yang ini untuk indukan sekitar 5 bulan. Ada lagi yang di dalam itu sekitar 3 bulan. Cuman masih proses mutasi ya. Kalau untuk ikan gini ada proses mutasi, perubahan warna. Baru ganti air ya, mungkin belum nyaman ya. Masih adaptasi dengan air. Cuman air ini harusnya pakai air ketapang ya, masih diekstrak, air ketapangnya belum dilarutkan. Nanti
nanti kalau udah dilewatin baru dicampurin ke sini gitu, untuk memancing warna juga biar cepet keluar juga. Untuk proses pemijahan biasa kayak tadi emang dari usia 4 bulan ke atas ya. Untuk jenis ikan cupang itu biasanya sama semuanya dari usia sekitar 4 bulan, 5 bulan itu udah siap di breeding atau dipijahkan, ditelur, dikawinkan. Nanti kalau misalkan untuk prosesnya biasanya sekitar seminggu dari mulai dia bertelur itu sekitar 2 hari. Nah dari 2 hari itu seminggu untuk penetasan baru dipijahkan ke kolam. Kolamnya itu biasanya harus disiapkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya, air udah siap, udah dimasukkan daun pisang yang kering. Nanti biar tumbuh infusoria, nanti makanan setelah burayak nanti udah usia seminggu di wadah. Kalau udah ada makanan nanti ke kolam dia bisa bertahan hidup. Untuk penjualan ikan plakat gini biasanya ada yang datang ke sini, ada yang dibawa ke pasar juga. Cuman untuk yang datang ke sini biasanya orang Jakarta tuh udah berlangganan, dia pemain lelang juga. Pemain lelang di Instagram, pemain lelang di Facebook juga. Tuh. Nah, dia untuk ngambilnya biasa partaian. Sekali ngambil itu dia 50 ekor. 50 ekor ikan diambil. Nah, kalau harganya itu sekitaran 35 sampai 40-an per ekornya untuk partai. Terus kalau untuk indukan ini usia 4 bulan 5 bulan ini kalau warnanya udah full block itu biasanya kita ngejual 100.000 sampai 200.000 tergantung kualitas ikannya juga ya, dari warna ikannya juga. Ya cukup sekian penjelasan dari saya sebagai owner di Stall Cupang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang mau belajar di ikan hias cupang. Dan untuk yang membutuhkan ikan cupang juga silahkan berkunjung ke PAM kami, yaitu dengan nama Stall Cupang, Instagram juga Stall Cupang. Beralamat di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Desa Babakan, RT 1 RW 04, Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Baik sahabat channel Juragan Empang, untuk mengetahui satu tempat ini memang dengan satu perjuangan tentunya. Hanya untuk menyuguhkan sesuatu yang terbaik tentang usaha perikanan dari mulai skala kecil sehingga sampai nanti ke usaha skala besar nanti. Kita akan kupas tuntas semua jenis ikan-ikan, baik itu ikan konsumsi berbagai jenis maupun ikan-ikan hias, ya. Dan ini diantaranya saya sampaikan bahwa sahabat channel Juragan Empang, jikalau menginginkan suatu informasi tentang jenis usaha perikanan, ini saya saya sajikan, saya kenalkan, saya sajikan tentang perikanannya tadi, dan saya kenalkan para pengurus dari sesepuh yang ada. Ini tadi saya sampaikan bahwa beliau adalah seorang tokoh di wilayah Ciseeng ini, di tepatnya di daerah Kampung Babakan Sabrang, adalah Pak Haji Jen. Beliau adalah kakak dari Bapak sesepuh ini, Pak Haji Adeng. Dan ini kebetulan uminya istri dari Pak Haji Jen. Dan itu tadi putranya yang punya usaha ikan cupang, ya. Jadi untuk itu, untuk lebih jelas, lebih lengkap informasi supaya lebih detail, silahkan semua para sahabat channel di Juragan Empang, silahkan untuk datang, dan ini salah satu kesinggahannya beliau. Jikalau sahabat mau berkunjung, butuh ikan, butuh informasi, butuh pelatihan apapun, kami tunggu di Ciseeng ini, tepatnya di Kampung Babakan Sabrang, Ciseeng, Parung, Bogor, Jawa Barat, ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan terus loncengnya, ya. Sampai nanti, sampai jumpa
di waktu dan episode berikut. Dadah, assalamualaikum.